Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi sama Ustazah Nurul di sini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan tetap selalu menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambah tebal iman kita, tambah rajin sholat kita. Nah, tambah disayang sama Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Allah. Kita lanjut ke pembelajaran 2, di mana pembelajaran 2 kita akan membahas tentang manfaat maaf dan memaafkan. Manfaat meminta maaf dan kita juga memaafkan. Jadi kalau misalkan kita bersalah kepada orang lain, tapi kita belum meminta maaf, maka hati kita akan terasa geli, gelisah, kenapa ya kok aku ya, kenapa aku belum, kenapa kok Hasim itu tidak bicara ya sama aku. Oh iya, aku kemarin kan tidak sengaja menyenggol dia dan aku belum minta maaf. Nah, jadinya ada respect, ada apa namanya? Ada sesuatu yang tidak kita lakukan sehingga itu berpengaruh kepada suasana. Jadi kalau misalkan kita berbuat salah, kita harus segera meminta maaf. Pintar kalian. Nah, Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, terus kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Itu kewajiban kita. Kita berkewajiban meminta maaf juga. Nomor 1, kita juga lebih wajib untuk memberikan maaf kepada orang lain. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Kalau kita selalu memaafkan kesalahan orang lain, maka yang pertama kita disayang sama Allah dan Rasul. Yang kedua, mau nggak disayang sama Allah? Kalau Ustazah mau. Nah, yang kedua, kita lebih banyak teman. Yang ketiga, silaturahim tetap berjalan. Yang keempat, kita tidak mendapatkan dosa karena kita sudah memaafkan dan meminta maaf. Nah, pertemanan, dan yang kelima, pertemanan akan lebih baik. Bukan hanya teman, tapi saudara juga ataupun tetangga. Lanjut ke halaman 56. Nah, di sana apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Apa? Pinter. Yang harus dilakukan jika bersalah yaitu meminta maaf. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang meminta maaf? Apa yang harus kita lakukan? Pinter, yaitu memaafkan. Nah, apa saja manfaat dari memaafkan? Apa saja manfaat dari saling memaafkan? Yaitu yang tadi, pertemanan menjadi lebih baik, disayang Allah dan Rasul. Terus berteman kita dapat mempunyai banyak teman, terus apalagi tidak mendapatkan dosa. Nah, itu ya, jangan lupa saling memaafkan. Kita lanjut ke gambar-gambar yang ada pada halaman 56 dan 57. Nah, di sana kalian isi dengan ceritanya Ustazah akan cerita, nanti kalian isi. Yuk kita lanjut halaman pertama. Halaman 56 gambar pertama. Di gambar pertama di sana ada Lani dan Siti yang lagi bermain sepeda, bermain sepeda. Nah, siapa di sininya suka bermain sepeda? Hasim ya. Siapa lagi kemarin? Nabila ya. Nah, terus kemudian di gambar kedua, Lani tidak sengaja roda depannya menabrak roda belakangnya si Siti. Nah,
Kemudian gambar ketiga, Siti terjatuh blok, terjatuh Siti. Akhirnya gambar keempat, Lani menolong Siti. Gambar kelima, Lani merangkul Siti agar lebih baik untuk berjalan. Gambar keenam, sesudah mulai baik Kang Siti, Lani meminta maaf terhadap Siti dan Siti memaafkanlah Lani. Nah, lanjut ya. Lani meminta maaf kepada Siti ada pada gambar berapa? Ada pada gambar 6. Mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Mengapa ya Lani meminta maaf kepada Siti? Kenapa? Karena ada pada gambar 2 karena Lani tidak sengaja menabrak Siti. Nah, terus menurutmu bagaimana sikap Lani meminta maaf kepada Siti? Sikapnya Lani meminta maaf kepada Siti dengan nada yang rendah. Karena siapa yang bersalah? Karena Lani yang bersalah. Jangan meminta maaf dengan nada keras. Misalkan, aku minta maaf sama kamu. Itu tidak boleh. Lani, aku meminta maaf kepada kamu karena aku tidak sengaja tadi menabrak kamu dari belakang. Nah, kalau dengan nada rendah itu pasti kita dimaafkan. Jadi ada tata cara untuk meminta maaf, di mana minta maaf itu tidak boleh menggunakan nada yang keras atau suara yang keras. Lanjut ke halaman 58. Di halaman 58, mengapa kamu berpendapat sedemikian? Nah, karena apa? Karena memang Lani di sana bersalah karena tidak sengaja menabrak Siti. Jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan? Yaitu memaafkanlah Lani. Nah, sudah ya untuk tugasnya gitu. Kita lanjut ke halaman 58. Pagi tadi Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Benny bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Nah, ini nih. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Benny. Surat yang Benny buat terhadap Edo itu seperti ini. Edo, aku minta maaf. Aku minta maaf terhadap kamu karena tadi tidak sengaja menabrak kamu. Dan aku terburu-buru karena hari ini aku piket kelas. Aku meminta maaf ya terhadap kamu. Itu kata surat dari Benny terhadap Edo. Nah, setelah dikirim surat, Edo sudah memaafkan Benny. Persahabatan mereka kembali baik. Nah, setelah itu kita akan mempraktekkan gerakan bertumpu dengan kursi. Bertumpu pada kursi, adanya Ustazah kursi seperti ini. Nah, kita bertumpu pada kursi. Di sini kursinya. Gerakan yang pertama yaitu sikap awal tangan kanan bertumpu pada kursi. Berdiri dan kaki kanan pada kaki kanan. Nah, ini seperti ini ya. Kursinya ada di sini. Ini kursi. Nah, jadi kita memegang kursi. Ini Ustazah terlalu tinggi. Jadi bertumpu pada kaki kanan. Gini. Yang kedua, itu gini. Yang ketiga, itu gini. Ya. Nah, anggap ini Ustazah megang sama kursi. Yang pertama kaki kanan itu tetap dan kaki kiri itu ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian gini. Ya. Kemudian seperti ini. Nah, gitu ya. Yuk, Ustazah tunggu prakteknya. Terima kasih. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Ustazah tutup.
dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Tambah semangat, bersabar, insya Allah nanti kita bertemu dan belajar bersama. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.